Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian, malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat mendengarkan serta menghafalkan isi dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dengan cara tersebut, Al-Quran dapat terpelihara di dalam benak dada dan ingatan. Adapun beberapa sahabat yang terpilih diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu di pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, kulit hewan, maupun di keping-keping tulang, sehingga masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah dengan tidak berurutan. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW lantas wafat. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih menjadi khalifah pertama yang diamanatkan untuk memimpin umat Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi pertempuran Yamamah yang telah mengakibatkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bergegas mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan lembaran-lembaran surah dan ayat yang masih terpisah ke dalam satu mushaf supaya tidak hilang. Pada awalnya, Abu Bakar tidak setuju dengan usulan Umar karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal seperti itu. Umar bin Khattab pun meyakinkan Abu Bakar bahwa hal tersebut bertujuan tidak lain untuk melestarikan Al-Quran. Memasuki periode Umar bin Khattab, terlepas sebelumnya usulan yang sudah disepakati bersama bahwa mushaf tersebut berada dalam pengawasan Umar bin Khattab. Dalam rangka penyusunan mushaf Al-Quran, tidak ada perubahan kembali, sehingga Umar bin Khattab lebih memfokuskan untuk memperluas wilayah dalam penyebaran agama Islam. Saat Umar bin Khattab wafat, maka mushaf tersebut disimpan oleh istri Rasulullah yang bernama Hafsah binti Umar. Setelah melewati periode kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, berikutnya Utsman bin Affan yang diamanatkan untuk memimpin umat Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah penyebaran agama Islam sudah semakin luas. Akan tetapi, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman memberi kabar kepada Utsman bin Affan bahwa telah terjadi permasalahan akibat perbedaan pendapat mengenai qiraat atau bacaan dalam Al-Quran yang sangat beragam, di mana pada setiap kalangan mengakui bacaan atau qiraahnya yang paling benar dibanding yang lain. Pada saat itu, terdapat 7 model dialek bahasa Arab, yaitu Quraisy, Hudayy, Thaqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Oleh karena itu, Hudzaifah ibnu Yaman mengusulkan kepada Utsman bin Affan untuk segera mengambil keputusan agar tidak terjadi perpecahan. Utsman bin Affan mengambil keputusan dengan segera mengirim utusan ke rumah Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang akan diperbanyak. Utsman bin Affan memilih Zaid bin Tsabit sebagai ketua dalam memperbanyak mushaf dengan 12 anggota lainnya. Dengan memperbanyak mushaf tersebut yang kelak sebagai standar pedoman bagi seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia, Utsman bin Affan sekaligus menetapkan aturan penyeragaman pembacaan Al-Quran. Mushaf yang dikerjakan oleh Zaid bin Tsabit bersama yang lain dan di bawah pengawasan langsung Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Utsmani karena mushaf disalin pada masa Khalifah Utsman bin Affan.
Saat ini, seluruh mushaf Al-Quran yang beredar di seluruh dunia merupakan salinan dari mushaf Al-Utsmani.